Shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Oke, senang bukan? Karena sudah masuk November ya. Semakin dekat kita dengan Natal, tapi kita nggak bahas Natal dong. Jangan terburu-buru ya bahas Natal. Oke ya, di bulan ini ya Sabda, khususnya Sabda Yud ya, mengangkat topik pahlawan. Kenapa? Karena 10 November kan selalu kita peringati Hari Pahlawan kan. Nah, menyambut antusias tersebut, ya kita mengambil tema pahlawan ini untuk kita bisa dapat bersyukur dengan setiap adanya pahlawan, kita mengingat mereka, ya kan. Terlebih kita punya pahlawan iman, gitu kan. Kita akan berbicara tentang Daud yang udah ngalahin Goliat mungkin ya. Di dalam kitab juga banyak pahlawan-pahlawan iman yang latar belakang kehidupannya juga sangat beragam. Nah, meski hampir semua pahlawan iman bukanlah pribadi yang sempurna gitu kan, kita percaya hal itu, tapi mereka percaya saat segala sesuatu terlihat mustahil. Seru banget kalau kita mendiskusikan hari ini gitu ya, melihat kehidupan mereka supaya kita juga bisa jadi pahlawan iman di zaman sekarang. Setelah itu sampai akhir teman-teman, karena aku akan ngobrol banyak, bukan hanya aku sendirian, tapi juga ada teman-temanku yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini. Tetapi sebelum mulai diskusi, alangkah lebih baiknya perkenalan nih dari kalian masing-masing nih teman-teman. Meskipun tadi sudah sempat aku mention ya namanya, tapi alangkah lebih baiknya kalian memperkenalkan sendiri gitu ya. Itu lebih perfect. Mbak Evi, silahkan terlebih dahulu. Setelah Mbak Evi nanti Kak Dama, habis itu Bang Thomas. Ya, halo, selamat malam semuanya. Senang banget bisa ketemu lagi ya dengan semuanya. Terutama ini ada Kak Dama, Kak Thomas, bisa kenalan, teman baru. Ya, perkenalkan, nama aku Evi. Saya pelayanan di Yayasan Baga Sabda, domisilinya di Solo, gitu ya. Ada yang di Solo, boleh ikut join, ya. Oke, thank you. Oke. Ya, salam kenal Mbak Evi. Silakan Kak Dama. Oke, perkenalkan namaku Damayanti, sekarang lagi stay di Jakarta. Kesibukannya sehari-hari adalah sebagai seorang guru. Mantap. Ya, Kak Dama, dan salam kenal. Bang Thomas, silakan. Ya, aku Thomas ya, teman-teman yang baru join juga. Aku mendirikan pelayanan Turning Point Ministry dari yang berdomisili juga, yang basisnya kita di Jabodetabek. Mantap, keren banget nih. Oke, nice. Nah, teman-teman di rumah, kalau kita sudah berkenalan dengan para guest kita malam hari ini, kita mau sedikit berkenalan juga dengan acara kita nih, acara Sabda Yud ya. Siapa tahu teman-teman baru pertama kali join, aku sedikit memperkenalkan. Jadi apa sih Sabda Yud itu? Sabda Yud adalah ngobrol bareng, diskusi bareng melalui live Instagram tentunya dari Yayasan Lembaga Sabda yang akan mengangkat topik-topik yang relate dengan anak-anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Semangat dan stay tune teman-teman, karena kalian teman-teman di rumah kami ajak diskusi juga. Jadi bukan hanya kami berempat, tapi kalian pun kami ajak diskusi ya. Jadi silahkan nimbrung di kolom komentar, di live chat kalau ada pertanyaan, kalau ada mungkin pernyataan juga, setuju, sepakat atau tidak sepakat pun silahkan tulis di kolom komentar. Nanti boleh kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sebelumnya sebelum berdoa ya, aku mau make sure dulu ke kalian teman-teman, kelihatan berapa frame di tempat kalian? Kak Dama kelihatan berapa? Kelihatan 4, Kak. 4. Oh, Bang Thomas 3. Siapa yang nggak kelihatan di Bang Thomas? Bang Ray mungkin nggak kelihatan ya? Oke, ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tetap lanjut aja ya, teman-teman. Yang penting audionya tetap terdengar ya. Aman ya. Oke, kita buka diskusi kita di dalam doa. Kak Dama boleh memimpin kita di dalam doa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini ketika kami bisa bertemu melalui live Instagram. Pada hari ini Tuhan, kami akan membahas topik The Heroes of Faith, yaitu pahlawan-pahlawan iman. Kiranya Tuhan melalui topik-topik ini Tuhan, ketika orang-orang mendengar merasa terberkati, dan kami juga yang akan sharing malam ini Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami sehingga apa yang akan kami sharingkan bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kami juga menyerahkan untuk segala
peralatan yang kami gunakan, koneksi internet, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga live ini Tuhan bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Kak Dama. Oke, nah teman-teman nih, kalau kita bicara tentang pahlawan, khususnya pahlawan iman gitu ya, kalau kita pahami secara sederhana kan maknanya berarti pahlawan iman adalah orang yang sedang memperjuangkan iman gitu kan. Tapi apakah sesederhana itu gitu kan? Ada nggak sih makna-makna lain yang mungkin lebih dalam, lebih meaningful gitu ya, selain dari berjuang untuk mempertahankan iman nih? Boleh nih dari teman-teman semuanya, menurut kalian apa sih arti pahlawan iman? Ya, kalau mungkin dari aku ya, pahlawan iman itu adalah seseorang yang menunjukkan keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan yang luar biasa dalam memperjuangkan keyakinan dan kepercayaan imannya kepada Tuhan. Menarik. Ya, aku ya, kalau dalam bahasa Indonesia sih biasanya diartikan juga pahlawan itu ya, berarti orang yang menonjol. Kenapa dia menonjol? Menonjol karena keberaniannya, menonjol karena pengorbanannya ya sampai titik darah penghabisan untuk membela kebenaran atau bangsa. Itu ya, itu dari pahlawan gitu ya, kata pahlawan. Karena saya guru sejarah jadinya iya itu ya, pahlawan tuh yang mau berani sampai mati gitu ya. Ya. Oh. Oke, ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang pahlawan iman, erat kaitannya dengan, aku teringat satu kata tentang marturia, tugas gereja, tugas panggilan gereja, marturia atau martiria adalah menekankan, menegaskan kembali bahwa pahlawan iman adalah bagaimana kita mau berkorban dalam pelayanan, dalam penginjilan, dalam apapun itu yang berkaitan dengan Tuhan tentunya. Jadi ketika kita katakan pahlawan iman, base-nya, dasarnya adalah tentang bagaimana seseorang itu mau berkorban untuk melakukan panggilannya terhadap kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ya, menarik sih yang disampaikan teman-teman. Dari beberapa yang aku baca juga, pahlawan iman itu merupakan pembelajar dan pencari kebenaran gitu ya. Nggak spesifik mencari, karena pasti pahlawan iman bergerak berdasarkan suara Allah kan, jadi sudah menemukan kebenaran itu. Tapi pahlawan iman itu seseorang yang terus belajar gitu ya, sehingga kita tahu gitu bahwa mereka punya mungkin sisi-sisi yang belum sempurna sehingga harus terus belajar. Itu sih. Ya, aku jadi berarti kalau dari teman-teman tadi udah ungkapkan tentang arti pahlawan iman sendiri, kalau kita kan dari tadi kamus dan mungkin pengertian dari referensi lainnya. Kalau aku sendiri sih menelisik dari dalam Alkitab itu, konteks Alkitab ini biasanya sering dipakai, istilah ini sering dipakai untuk kita merujuk kepada mereka yang hidup ya dalam dalam ini Alkitab, disebut dalam Alkitab mereka hidup dengan imannya yang begitu kokoh, tapi iman atau kepercayaan mereka itu bukan kepercayaan yang pasif gitu ya. Makanya disebut dengan pahlawan, karena nyata banget gitu dalam setiap cerita, dalam firman Tuhan ya, sampai nama mereka ada di dalam Alkitab itu karena mereka melakukan tindakan yang nyata, tindakan yang berani ya, untuk menaati Tuhan meski tantangannya besar, bahkan taruhannya itu sampai juga dengan nyawa. Dan mereka berusaha untuk tidak mengikuti kehidupan yang sesuai dengan dunia ini. Nah, itu definisi kalau aku lihat di dalam Alkitab yang disebut pahlawan gitu sih. Yang lain gimana nih? Kalau ini ya, mungkin kalau tadi Kak Evi belum menjelaskan. Mungkin teman-teman udah pernah baca ya, Ibrani 11 itu kan ada beberapa orang yang disinggung di situ tuh. Ada Habel, Henok, siapa lagi tuh? Ada Nur, Abraham, Sarah, Ishak, Yusuf, Musa, dan benar. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh pahlawan ya yang dicatat dalam Alkitab. Mungkin banyak nih. Mungkin ada yang bertanya, kok nggak semuanya dicatat? Nah, itu ada beberapa yang dicatat. Ya. Ya, betul sih. Sebenarnya dari Ibrani kita bisa lihat gitu ya, apa yang mereka lakukan, dan kita tahu, oh inilah tokoh pahlawan iman. Berarti yang memang
bertindak sesuai dengan iman ya. Contohnya Habil lah ketika mempersembahkan korban yang kalau di Alkitab kan dikatakan lebih baik daripada Kain. Itu kan dasarnya based on dorongan nurani gitu ya, kedalaman hati. Allah nggak spesifik nyuruh, oh berilah persembahan untukku gitu kan pada saat itu gitu. Tapi karena nuraninya itu, dorongannya itu, ya itulah yang dinilai sebagai iman dan layaklah kalau Habil ini jadi punya titel pahlawan iman. Ya, apa yang paling aku tertarik itu juga adalah Abraham gitu ya. Kalau kita cuma lihat di peristiwa ketika dia mempersembahkan Ishak itu ya, mempersembahkan Ishak anaknya, itu kan kesannya kok dia tega banget gitu ya. Oh, karena dia menuruti Allah gitu ya, karena dia percaya apa namanya Allah ya karena dia Allah, percaya kepada Allah dan tidak ada jawaban. Tapi begitu baca Ibrani 11 ada jawabannya kenapa dia tuh sampai mau dan rela mempersembahkan Ishak anaknya yang ditunggu-tunggu loh. Ini udah dia pengen punya anak sampai usia tua banget sampai Tuhan kasih, tapi malah disuruh persembahkan itu ya. Ada satu kutipan di situ karena dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang yang mati gitu. Wow, ini kalau bukan iman yang besar nggak mungkin lah dia menyerahkan anaknya kepada Allah gitu kan ya. Oh ini luar biasa. Ya. Oke, sebenarnya ada satu juga tokoh yang mungkin jarang banget dibahas, tapi sebenarnya kita pasti tahu ya. Yaitu seorang tokoh yang berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa tulis dulu di kolom komentar sebelum aku sebut siapa tokohnya ya kan. Pengetahuan dasar Alkitab gitu ya. Atau mungkin Mbak Evi mungkin tahu ya. Apa nih? Tokohnya. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar. Gitu ya, banyak kan ya, ada Daniel, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia dalam perapian. Ya, betul. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian ya, ke dalam dapur api itu. Di situ iman mereka bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Makanya saya tertarik dengan salah satu pernyataan bahwa iman yang besar adalah iman yang memindahkan gunung, tapi iman yang benar sekalipun gunung itu tidak berpindah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan masalah Tuhan menjawab doa kita atau tidak, bukan tentang apakah permohonan kita dijawab oleh Tuhan atau tidak, tapi bagaimana kita bisa memberikan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa tetap berharap pada Tuhan sekalipun kita belum melihat jawaban dari doa kita. Iya. Yang dari tadi yang kita jatuh HP-nya Kak Dama. Tenang, sabar. Ya, tapi pertanyaannya dari tadi kita nyebutin ada beberapa tokoh ya. Kesannya kalau yang udah disebutin di dalam Alkitab bahwa dia itu tokoh yang dipuji Allah kan, itu ada di dalam Alkitab berarti mendapatkan kredit ya, mendapatkan pujian dari Allah karena masuk dalam galeri-galeri pahlawan iman ya di dalam Alkitab. Pertanyaannya, mereka ini emang orang yang suci banget nggak pernah melakukan dosa apapun sehingga pantas mereka untuk masuk sebagai pahlawan iman atau gimana nih gitu ya. Rasanya kok kalau kita nggak mungkin banget ya. Dia bisa menjadi pahlawan iman, tapi tokoh-tokoh Alkitab ini mereka ada di dalam firman Tuhan. Mereka tidak berdosa kah atau gimana nih? Silakan, Bang. Oke, ya. Sebenarnya kalau kita lihat masa lalu ya, setiap tokoh-tokoh Alkitab itu juga punya masa lalu ya, memiliki masa lalu yang beragam. Jadi saya juga baru kutip di story saya, barusan saya upload gitu ya di story Instagram. Saya upload kayak gini, God use imperfect people to do His perfect work. Tuhan bisa memakai tiap kita yang gak sempurna, bahkan yang maaf, sekalipun dunia anggap kita sampah, tapi Tuhan bisa ubah kita menjadi sesuatu yang indah. Amin. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin gak sempurna. Contohnya siapa? Salah satunya, mungkin kalau kita lihat Petrus kelihatannya sempurna ya. Tapi coba deh kita samakan Petrus dengan Yudas, ya kan? Petrus dan Yudas itu sama-sama melakukan kesalahan ya. Sama-sama melakukan, mungkin Yudas kelihatannya menjual Yesus, Petrus menyangkal. Tapi perbedaan dari mereka berdua adalah respon.
Nah, di sini, sekalipun mungkin masa lalu kita mungkin buruk, sekalipun mungkin kita memiliki latar belakang, background yang mungkin kurang baik, tapi bagaimana cara kita bisa meresponi, bagaimana cara kita bisa menanggapi hal tersebut. Nah, itu yang menjadi alasan bahwa tokoh-tokoh Alkitab tersebut menjadi pahlawan iman. Bukan masa lalu mereka, tapi bagaimana mereka bisa mengubah diri mereka. Pun Saulus, yang Tuhan ubah menjadi Paulus. Ya, yang dari seorang penganiaya, pembunuh, menjadi seorang penginjil. Jadi beragam sebenarnya ya, bukan hanya yang sempurna tokoh-tokoh Alkitab itu, tetapi juga yang tidak sempurna bisa Tuhan pakai untuk menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Amin. Itulah teman-teman kan sebabnya Alkitab tuh selalu menulis sebuah kejujuran. Meskipun pahlawan iman pun ada kok kita baca gitu di dalam Alkitab bagaimana kejatuhan mereka gitu kan. Di sisi apa mereka gagal atau lemahnya di sisi mana. Alkitab tuh mencatat secara gamblang, jujur. Nah itulah spesialnya kita gitu. Nah oleh sebab itu fokusnya bukan soal bagaimana latar belakangnya, tapi bagaimana prosesnya menuju kepada kesempurnaan tadi, kesempurnaan standarnya Allah tentunya. Itu sih. Iya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya, Kak. Banyak juga nggak apa-apa. Nah, kalau dari tadi kan yang sisi cowok nih, yang pahlawan. Nah, kan saya dari tim cewek. Nah, itu kan kita lihat ya, si Rahab. Ya, mungkin teman-teman udah tahu kan, background Rahab itu seperti apa. Dia adalah seorang pelacur yang, ya mungkin kalau zaman now, kok dianggap sebagai seorang pahlawan gitu. Tapi dengan background dia yang seperti itu, dia bisa gitu diangkat Tuhan menjadi pahlawan. Nah dari situ kita melihat ya bahwa Tuhan bisa memakai siapapun dari ketidaksempurnaannya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Betul. Aku juga mau ikutan dari sisi cewek itu ada Ruth. Iyalah, Ruth ya dia bukan orang percaya dari dari bangsa Moab gitu ya. Tapi dia bahkan sama si Naomi nggak boleh, kamu nggak usah ikutan lah. Saya pulang ini dalam keadaan habis-habisan, dalam keadaan menjadi orang yang pahit gitu ya. Makanya namanya jadi marah gitu ya. Tapi si Ruth tetap Allahmu adalah Allahku gitu ya. Dia percaya ya. Walaupun dia menjadi umat dia percaya kepada Allah Israel karena menjadi menantu ini ya, tapi dia terus meneruskan imannya, bahkan berjuang taat kepada apa yang Naomi katakan ya. Itu berarti taat kepada apa yang Allah kehendaki, dan khusus namanya menjadi bagian dalam satu kitab ya di dalam firman Tuhan. Wow, luar biasa. Silakan, Kak Thomas. Oke, ya jadi menarik nih. Bahas tentang Ruth ya. Aku juga jadi ingat satu tokoh, mungkin sangat amat jarang dibahas. Jarang banget dibahas dimanapun itu, bahkan di dalam khotbah minggu mungkin, atau ibadah-ibadah sangat jarang dibahas. Ada seseorang raja dari Persia, seseorang yang tidak mengenal Allah, yang bernama Kores. Teman-teman pernah dengar atau belum ya? Ya, Kores ini Tuhan pakai mungkin nggak secara langsung menjadi penginjil. Tapi kalau kita lihat Kores ini Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Ya, sekalipun mungkin orang yang bukan berasal dari bangsa Israel pada saat itu, bangsa Ibrani ya, orang Ibrani pada saat itu, tetapi Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai untuk misi penyelamatan bangsa Israel pada saat itu, orang Ibrani. Jadi banyak sekali sebenarnya Tuhan memakai orang gitu ya, sekalipun mungkin orang yang tidak kenal akan Allah, tapi Tuhan bisa pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu sendiri. Bahkan Kores sendiri pun ada tertulis namanya di dalam Alkitab di Yesaya, kalau teman-teman bisa baca. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan ke Damayanti. Nah, dari tadi kan kita udah sharing nih, ternyata banyak juga ya pahlawan iman dalam Alkitab yang mungkin ya Kak Thomas ini itu aja baru aku dengar ya. Nah, apalagi kalau tadi udah di introduction-nya ya, di Ibrani 11 kan
lumayan banyak toko-toko tuh yang dituliskan. Dan dari mereka nggak semuanya melewati proses yang sama gitu. Pasti ada yang lebih berat. Nah, salah satu contohnya kalau teman-teman tahu adalah Henok ya. Henok itu perjalanan hidupnya spesial ya. Dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Nah, dia tidak melewati kematian karena dia bergaul dengan Allah. Tapi kan nggak semuanya gitu imannya kayak Henok. Nah, lalu apa yang sebenarnya yang menjadi kriteria? Nah, menurut teman-teman, dari seorang pahlawan, iman berdasarkan pelajaran dari tokoh-tokoh iman di Ibrani 11. Ya, aku ya. Kalau aku sendiri ngelihat itu kebanyakan mereka yang paling aku teladani gitu ya. Karena ini juga susah menurutku. Percaya kepada Allah meski mereka nggak melihat nanti hasilnya kayak apa gitu ya. Seringkali mereka disuruh melakukan apa yang nggak masuk akal gitu. Secara logika manusia gitu ya. Bahkan mereka dijanjikan hal-hal yang itu bakalan diketawain sama manusia gitu ya. Dan itu bikin kita tuh merasa hidup di dunia tuh kayak, aduh kasihan banget loh gitu ya, ngelakuin hal-hal yang gila gitu ya. Tetapi karena mereka punya iman dan mereka mempertahankan ketaatan mereka kepada Tuhan ya, apapun yang mereka anggap, apapun yang dunia anggap itu bodoh, bego gitu ya untuk mereka lakukan aja gitu ya. Bahkan sampai ada yang belum menerima janjinya, Tuhan sudah panggil di dunia ini gitu ya. Itu ngenes banget menurutku gitu ya. Dan hanya bisa melihat dari jauh dan melambai-lambai itu siapa tahu nggak? Kak siapa namanya? Kak Thomas tahu nggak? Hanya bisa melihat dari jauh janji Allah dan melambai. Siapa? Musa. Ya. Tapi dia tetap percaya kepada janji Allah ya. Jadi dia tetap menolong orang Israel ini untuk berjalan melewati padang gurun walaupun dia tahu aku nggak akan bisa masuk nih ke tanah perjanjian. Tapi karena dia mengasihi Allah dan imannya, aku percaya Allah akan melakukan hal yang luar biasa gitu ya. Sudah go aja, gas aja gitu sih. Jadi bukan dari bukan dari apa yang tampak, tapi dari pengharapan mereka kepada Allah. Itu salah satu ya, Kak Dama. Oke, yang menarik sih kalau tentang Musa sebenarnya menarik ya. Ya, sebenarnya kriterianya adalah cuma satu kata sih sebenarnya. Kalau iman itu padanannya dengan ketaatan. Hal yang membuat Musa bukan tidak masuk, dia berhasil. Dia berhasil menjadi sosok yang bisa menjadi teladan bagi kita. Bahkan Alkitab juga katakan ya di dalam saya lupa itu kalau nggak salah di dalam Bilangan, Musa itu adalah sosok yang lembut hatinya. Bahkan setelahnya pun tidak ada seseorang yang seperti memiliki hati yang Musa miliki. Ya, di dalam Bilangan kalau teman-teman bisa baca, Tuhan sendiri yang memberikan itu. Tapi ya di satu sisi sebenarnya ada banyak juga yang harus dilakukan, salah satunya ketaatan. Contohnya apa? Yunus. Ketika Tuhan panggil, macet ya? Iya, buffering. Iya. Aku ya, teman-teman mungkin nanti. Oh, Bang Thomas sudah kembali. Silakan Bang Thomas, dilanjut. Oh iya, oke. Tadi sampai mana ya? Yunus. Oke, ya, Yunus ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Yunus itu sebenarnya unik ya, perjalanannya itu harusnya diutus ke satu daerah namanya Niniwe. Iya. Kemana? Niniwe atau Tarsis? Iya. Tapi orang-orang di sana memang pada saat itu sangat, kalau zaman sekarang dibilangnya ya batu gitu ya dibilangin ya. Simpelnya ya. Tapi itu yang membuat Yunus tuh sebenarnya kalau kita bahasa sekarang tuh mager ya untuk melayani, untuk penginjilan di sana. Tapi ya tetap ketika Tuhan perintahkan harus taat walaupun dia kabur dari jalannya Tuhan bisa pakai beragam cara untuk tarik kembali. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang iman ya, itu berpadanan dengan ketaatan kita. Bagaimana kita bisa taat di segala situasi. Makanya taat itu bukan hanya sesaat. Taat bukan hanya sesaat,
tapi setiap hari. Setiap Amin. hari kita harus taat Ya. kepada Tuhan. Setiap hari kita harus melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan juga tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Oleh karena itu, yuk sama-sama belajar taat pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Betul, oke, ya, jangan terburu-buru kesimpulan Kak Thomas ya, masih panjang diskusi kita. Oke, ya balik lagi tentang kriteria pahlawan iman ya teman-teman. Selain ketaatan, tapi sebelum ketaatan tuh ada satu yang menarik ya, yaitu semua tuh inisiasinya Tuhan. Artinya berbicara tentang pahlawan iman itu bukan seberapa jago, hebat, atau seberapa suci seseorang itu, tetapi anugerah Tuhanlah yang memberikan itu semuanya, gitu kan? Sehingga direspon dengan ketaatan, gitu kan? Dengan anugerah Tuhan, maka manusia bisa taat. Ya, contohnya Musa, gitu, dipanggil dapat anugerah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kalau nggak taat juga nggak bakal bisa dia nyampe Kanaan kan, terlepas dari masuk bener-bener masuk atau enggak ya. Tapi yang jelas kan nggak akan bisa gitu kalau nggak ada ketaatan dan anugerah dari Allah gitu. Jadi kriteria mendasar ada dua hal menurutku ya, anugerah Allah dan juga ketaatan itu sih. Ya. Aku sendiri tertarik banget dengan Ibrani 11 ayat 2 gitu ya. Kalau kita lihat dari berbagai macam versi, kalau di versi-versi kan sebab oleh imanlah, kalau ini yang TB ya, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tapi ada di beberapa versi itu yang menerjemahkan begini ya, di Shelaber misalnya ya. Apa namanya? Nenek moyang kita disenangi oleh Allah karena iman mereka. Lalu baca juga di apa namanya? Di KSKK, oleh imannya para leluhur kita mendapat restu dari Allah. Ini berarti memang diakui oleh Allah. Ini yang membuat menjadi satu semangat juga gitu ya. Karena iman mereka itulah ya mendapatkan kesaksian dari Allah, sehingga itu tuh harus orang tuh harus tahu gini loh. Orang-orang yang kepadanya aku berkenan, orang-orang yang kepadanya walaupun mereka itu penuh dengan kelemahan gitu ya, karena Abraham pernah bohong, Musa pernah marah melanggar perintah Tuhan, Daud itu pernah jatuh dalam dosa besar gitu ya. Kalau zaman sekarang udah dicibirin gitu ya. Tapi karena iman mereka mendapatkan kesaksian dari Allah. Jadi yang memberikan tanda jasa, ini yang kita boleh kulik lebih dalam ya di Ibrani 11D. Yang memberikan tanda jasa pahlawan itu bukan manusia, bukan juga sejarah gitu ya, tetapi Allah sendiri, karena dia sendiri yang berhak menilai hati. Dia yang tahu hatinya orang kita gitu ya, dan bukan dari hasil lahiriah. Jadi dia yang berhak kasih tanda jasa. Kau adalah pahlawan iman gitu. Itu menarik banget di Ibrani pasal 2. Ibrani 11 ayat 2. Jadi nggak harus dikenal dunia, harus dikenal Allah. Itu yang penting. Betul. Dari Kak Dama kriterianya, Kak Dama belum bersuara nih. Dama dulu. Kalau aku ya hampir sama dengan Kare tadi ya. Ketika kita kriteria pahlawan iman itu pasti pertama dia harus belajar taat gitu, belajar taat dan inisiasi dari Allah. Nah, kalau misalnya nih dulu misalnya udah ditunjuk nih, nah udah ditunjuk tapi Allah nggak menyertai gitu. Nah, biasanya kan, tapi di dalam Alkitab nggak ada kayak gitu ya. Dan di sini kita melihat ya bagaimana kriteria pahlawan iman ya, bagaimana kita harus tunduk dan taat terhadap apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Nah, di dalam menjalankan itu ya kita bagaimanapun tantangannya kita harus belajar taat karena kita sudah dipilih oleh Allah. Amin. Ya, ini ada satu komentar yang menarik dari Kak Celestian ya. Tadi mendefinisikan pahlawan iman, seorang yang menghidupi iman melalui tindakan kasih dan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan keberanian. Dari sini kita tahu kriteria pahlawan iman itu ada kasih dan juga ada keberanian gitu. Menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran kan butuh keberanian ya teman-teman. Karena kalau nggak ada keberanian ya nggak berani juga, pasti malu-malu gitu. Dia mungkin bisik-bisik, bukan memberitakan gitu ya. Ya, ada satu kriteria dari teman kita, dari Niko Septian ya. Kalau dari Ibrani 11, salah satu kriteria pahlawan iman itu mati nggak sih? Kayak
kayaknya penulis nggak mention pahlawan yang masih hidup. Wah, menarik nih. Gimana? Silakan, Kak Thomas. Iya, aku juga salvo gitu ya komentar yang ini ya. Kalau dari Ibrani 11. Sebenarnya, oke ya. Kalau kita lihat, ini ya penafsiran, jadi gini. Kalau teman-teman belajar teologi, di beberapa kitab ya, di perjanjian baru ya, di beberapa surat ya kan, itu juga harus agak tricky sebenarnya dalam menafsirkan ya. Atau kita tuh bilang kalau orang teologis itu bilangnya eksegesis ya. Itu agak tricky, kenapa? Karena beberapa ayat, beberapa surat itu juga ditulis dalam Septuagint. Septuagint itu adalah surat-surat dalam bahasa yang terjemahan bahasa Ibrani yang ditulis ulang dalam bahasa Yunani. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi memang agak tricky, agak hati-hati, sama seperti kata mati itu sendiri. Karena kalau kita lihat pun, di situ di dalam Ibrani 11 itu ada Henok. Henok itu tidak mengalami kematian. Jadi nggak semuanya harus mati. Tapi mati di sini sebenarnya adalah menanggalkan kehidupan lama mereka. Makanya kita tuh nggak bisa langsung menafsirkan secara harafiah, enggak gitu. Tapi kita harus tahu konteksnya, konsepnya. Nah, jadi bukan hanya mati secara fisik, enggak. Tapi bagaimana bisa kita menanggalkan kehidupan lama kita, menanggalkan manusia lama kita, menjadi, makanya Alkitab juga menuliskan hidup baru. Ya kan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya Paulus juga mengatakan bahwa kita sudah mati bersama Kristus. Artinya kehidupan baru kita sudah ada. Nah, fokusnya itu yaitu bagaimana kita bisa menanggalkan kehidupan lama kita, bagaimana kita bisa menanggalkan apa yang sudah lalu, masa lalu kita, biarlah menjadi masa lalu, ya kan? Karena masa lalu kita Tuhan ampuni, masa kini Tuhan pelihara, masa depan kita Tuhan jamin. Artinya, yes, kriterianya mungkin kalau kita baca di dalam mana itu tadi? Sebenarnya ayat yang 15 ya, 13 ya kalau nggak salah ya. Kalau saya baca tadi apa 12? Ya, itu memang ada tulisannya, tapi mereka ini adalah orang-orang yang telah mati. Ya, bukan berarti secara fisik, tapi bagaimana mereka meninggalkan kehidupan lama mereka dan berusaha itu tadi, taat terhadap inisiasi yang sudah Tuhan berikan. Memang Tuhan sudah menginisiasi, menganugerahkan, tapi kita mau taat nggak untuk melakukan anugerah Tuhan itu? Mau ya betul. Aku kira sepakat terkait hal iya, itu benar. gitu. Tindakan nyata ya, jadi kembali lagi sebenarnya. Betul. Ya, untuk Kak Nikos kiranya menjawab, dan terlebih sebetulnya kenapa yang dicatat yang mati ini nyambung juga dengan pertanyaan Kak Nikos selanjutnya ya. Tokoh-tokoh Alkitab yang belum disebut Ibrani 11 tapi layak masuk daftar gitu ya. Karena yang ditulis yang sudah meninggal karena ya sudah teruji, garis finishing well gitu ya. Sudah finishnya sudah selesai, sehingga seluruh cerita hidupnya sudah terlihat nampak gitu ya. Ibrani kan dugaannya yang nulis Paulus, walaupun kita nggak tahu ya, tapi kemungkinan besar adalah Paulus. Jadi ya yang layak ditulis ya salah satunya Paulus juga. Para rasul pun kita tahu catatan sejarah kematian mereka masing-masing, dan mereka juga layak disebut pahlawan iman gitu kan. Itu sih menurutku. Oke. Ya, kalau aku sih mau jawab pertanyaan Niklas tadi, siapa lagi? Aku mau ngutip Ibrani 11 ayat 32 aja deh. Apakah lagi yang harus aku sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku harus menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Daud, dan sebagainya. Jadi kita lanjut waktunya. Tapi ada kekurangan di bawah Kak Niklas ya, nice explanation ya Kak soal mati. Mungkin harusnya saya tulis mati nggak lagi tinggal di bumi atau dunia. Iya, itu sih maksudnya Niklas tadi yang saya tangkap juga. Oke. Gas, lanjut Kak Thomas. Oke ya, jadi sebenarnya tadi kan kita udah bahas banget ya, tokoh-tokohnya ada banyak ya. Ada banyak banget tokoh-tokoh Alkitab. Nah sebenarnya nih, biar relate nih sama zaman sekarang nih ya kan. Biar relate, biar bisa deket juga nih sama zaman sekarang, sebenarnya ada gak sih pahlawan-pahlawan iman di sekitar kita? Dan gimana biar kita tuh bisa deket, bisa lebih connect gitu loh dengan pahlawan-pahlawan iman, bisa kita tuh bisa lebih relate, bisa touchable and reachable gitu loh, kita bisa gapai, bisa kita mengerti lagi lebih ya dalam kehidupan nyata, dalam pengaplikasiannya, implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu.
Kalau menurut teman-teman gimana sih? Ya, aku dulu ya teman-teman. Ya menurutku sebetulnya simpel ya. Pahlawan iman dari kriteria yang kita bahas, terutama tadi kan soal ketaatan. Ya lihat aja gitu ya orang-orang sekeliling kita yang bisa kita teladani perihal ketaatan mereka, itulah pahlawan iman kita gitu. Yang terdekat dalam hidupku tentu orang tuaku gitu ya. Ketaatan mereka akan firman Tuhan, bahkan untuk segala hal apapun, mamaku selalu menekankan firman Tuhan dalam segala situasi apapun. Yang mungkin menurutku juga nggak pas lah kalau dinilai langsung tiba-tiba firman Tuhan. Tapi ya itulah, itu jadi pelajaran penting lah, dan teladan hidupku dan pahlawan imanku juga. Jadi kalau Wali mengatakan nenekku pahlawanku, aku mengatakan mamaku pahlawanku, orang tuaku pahlawanku, pahlawan iman gitu ya. Itu sih. Ya, mungkin dari saya ya Kak. Kalau Kak Rey mungkin dari segi lingkungan keluarga. Nah kalau aku dari segi lingkungan kampus ya. Jadi di mana aku benar-benar tahu imanku yang seperti apa itu ketika aku bertemu dengan seorang dosen yang waktu di kampus dia memperkenalkan aku dengan Tuhan dengan cara mengikuti kelas-kelas filsafat agama, dan di situ aku tahu gitu imanku yang sebenarnya seperti apa, dan aku juga salut dengan apa yang dia lakukannya. Dia selalu melakukan penginjilan di mana-mana, mau itu orang yang belum percaya dan sudah percaya, pokoknya ketika bertemu orang dia langsung, apakah kamu percaya dalam Tuhan Yesus? Dan di situ saya melihat bahwa ya sebagai anak muda ya seharusnya saya juga bisa seperti itu. Betul. Oke. Kalau pahlawan iman ya pastilah karena saya percaya Yesus dan juga kenal tentang Kristus itu pertama kali dari orang tua saya ya. Saya mau bilang pahlawan iman saya pertama ya orang tua saya dulu gitu. Tapi ya ini di luar orang tua karena tadi Rio udah bilang orang tua ya. Ya, kalau saya sih ada satu pahlawan iman yang masih menjadi ini bagi saya gitu ya. Untuk yang era sekarang kan ya, bukan yang tokoh-tokoh misionaris terkenal yang secara pribadi saya kenal gitu ya. Ada seorang bapak yang saat ini sudah meninggal, jadi saya tahu akhir hidupnya seperti apa, dan dia bisa berkata dia pahlawan iman ketika masih hidup gitu ya. Dia sangat radikal ketika mengabarkan Injil, sehingga dia sering banget juga ditangkap oleh polisi ya, karena sebar-sebar traktat dan sebagainya. Dan kenapa itu menjadi pahlawan iman bagi saya? Ketika saya lahir ya, tahun 78 yang lalu ya, seharusnya ayah saya itu mendampingi mama saya melahirkan saya, anak yang sudah ditunggu 3 tahun ya. Tapi karena ini teman pelayanannya ini masuk ditangkap polisi, jadi ayah saya harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tentang ini. Jadi ketika saya lahir itu tanpa ayah, maksudnya tanpa ayah di samping mama saya, harus menolong ya hamba Tuhan ini karena dia radikal sekali. Nah tapi dia nggak kapok, ditangkap polisi sekali, 2 kali nggak kapok dia terus mengabarkan. Kemanapun dia duduk, manapun dia bernafas, dia akan kabarkan Yesus adalah juru selamat gitu ya. Nah, suatu saat dia berkhotbah, ya, ketika berkhotbah di gereja gitu ya, dia pingsan dan kena stroke. Itu usia yang masih sekitar belum 50 tahun, kalau saya nggak salah, anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Dia stroke sampai akhirnya Tuhan mengizinkan dia sakit stroke, nggak berdaya, di tempat tidur selama hampir 20 tahun gitu ya. Ya, tetapi hanya satu kata yang bisa dia katakan, haleluya, Yesus hidup, Yesus juru selamatku. Itu dia tidak pernah lupa, walaupun memorinya dia nggak ingat anak istrinya, tapi dia hanya ingat yang harus aku beritakan adalah tentang Yesus. Jadi siapapun datang jenguk dia, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Yesus, haleluya, Yesus juru selamat. Itu. Dan dia meninggal dengan kesaksian yang luar biasa. Jadi itu bagi saya seorang pahlawan iman gitu ya. Dan namanya juga Daniel gitu ya. Namanya Bapak ini Daniel gitu ya. Dan itu sampai hari ini nggak pernah saya lupakan. Itu sih. Ya. Ya. Ayo lanjut. Udah diborong semua ya. Oke, ya udahlah, aku bagian yang ini aja, yang pendambah aja ya. Tadi orang tua udah, terus di lingkungan kampus juga udah, dosen. Oke, ya. Ini ada salah satu komentar juga ya. Apakah bisa pemimpin negara atau ex pemimpin negara manapun itu
sebenarnya sejujurnya ya saya kurang literasi terhadap pemimpin-pemimpin negara. Tetapi di sini saya coba tambahkan sedikit, mungkin agak menyenggol ke pemimpin negara nantinya. Sebenarnya kita bisa lihat dari orang-orang sekitar kita, tapi Alkitab pun mengatakan di dalam Amsal ya, manusia menajamkan sesamanya. Bahkan Paulus menuliskan kepada Timotius bahwa agar dia menjadi teladan, jadilah teladan. Janganlah seorang menganggap kau rendah karena kau muda, tapi jadilah teladan. Dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan, kesucian. Bahkan Alkitab juga katakan ya, di dalam 1 Korintus 15:33, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat dari lingkungan sekitar kita, dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menjadi teladan atau tidak? Apakah mereka itu bisa menjadi teladan yang baik atau tidak? Pun dengan pemimpin-pemimpin negara. Tapi yang saya tahu ada satu tokoh, tapi ini kayaknya bukan pemimpin negara ya, Nelson Mandela juga menjadi impact yang luar biasa sebenarnya. Perjuangan untuk dia tuh ini ya, kalau nggak salah orang kulit hitam ya perjuangannya ya. Ya. Iya, itu menjadi salah satu juga ya kan, menjadi sosok yang bisa kita teladani dalam perjuangannya, dalam pengorbanannya ya kan. Kembali lagi ke awal tadi ya, kriterianya taat dan pengorbanan sebenarnya. Bagaimana mereka bisa meninggalkan zona nyaman mereka untuk bisa menjadi teladan bagi sesamanya. Teladan dalam apa? Kasih, dalam apa? Perbuatan, dalam apa lagi? Dalam segala hal. Paulus mengatakan, jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, dalam kesucian kita. Jadi sebenarnya dalam lingkungan kita sehari-hari, itu sebenarnya banyak orang-orang yang bisa kita jadikan teladan. Gitu. Ya betul, artinya berkaca dari itu kita bisa melihat ya pemimpin negara kita gitu ya. Mana sih yang paling penting adalah integritas gitu dalam hidupnya ya. Itu bisa masuk dalam kategori pahlawan iman meskipun nggak spesifik iman Kristen mungkin ya. Ya karena kita fokusnya di dalam Alkitab atau yang lebih relate gitu ya, iman kekristenan, ya kita lihat dari sisi iman-iman kekristenan aja gitu ya. Jangan sampai kita nggak menemukan sosok itu di sekitar kita yang padahal sebenarnya banyak gitu kan, termasuk kakak rohani kita maybe gitu ya, meskipun di era sekarang mulai banyak bermasalah dengan kakak-kakak rohani gitu ya, tapi ya jangan sampai itu membuat kita kehilangan sosok gitu ya. Nah, artinya ya paling penting integritas itu sih. Mungkin kalau itu bisa jadi salah satu kriteria juga lah pahlawan iman di zaman sekarang gitu. Itu sih tambahan dariku. Iya, Kak Dama, silakan. Oke, kalau saya ingat ya, karena saya juga pernah melayani di Papua gitu, dan saya melihat ada seorang guru kan yang baru, seorang guru Kristen yang kalau teman-teman tahu, dia melayani di pedalaman Papua, tapi dia dibunuh gitu ya. Di situ saya melihat ya bagaimana dia, meskipun dia bukan orang yang cukup terkenal ya, tetapi dia mempunyai dedikasi yang sangat tinggi. Dia berani bayar harga untuk masuk ke pedalaman Papua, dan kita tidak tahu itu digaji seberapa, tetapi dia mau belajar taat. Dan dari situ ya saya sharing sedikit. Waktu saya di Papua 3 tahun, saya banyak ngeluhnya gitu, kapan saya keluar dari sini Tuhan, padahal dulu saya pengen banget ke Papua gitu, tapi ada tantangan gitu. Saya Tuhan, makanya tahun ini saya Tuhan, udahlah sudah selesai di Papua ini, nggak mau lagi di Papua ini. Tapi dari situ saya lihat ya, ternyata orang-orang yang ahli di bidang pendidikannya, mereka tuh rela bayar harga, dan mereka guru ini dia mati gitu, meninggal dengan cara yang ya tidak manusiawi gitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa ya bukan hanya dalam Alkitab ya, di dalam kehidupan kita atau ketika kita melihat ya, ketika kita di dalam bekerja, mungkin ada orang yang selalu memberikan motivasi kepada kita, selalu memberikan contoh dedikasi hidupnya yang bisa menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita. Itu kalau dari saya. Oke, gitu ya.
Thank you sih buat sharingnya semuanya. Jadi memang nyata banget ya bahwa sebenarnya sosok pahlawan ini nggak jauh dari kita ya. Tadi kita bisa nyebutin siapapun itu ya. Dan hanya saja emang sosok pahlawan kadang kayaknya dari tadi yang disebutin itu yang lebih senior dari kita gitu. Nggak ada yang lebih muda dari kita gitu ya. Jadi bisa nggak sih diri kita sendiri itu kita bisa nobatkan menjadi pahlawan iman? Berani nggak yo gitu ya. Jadi supaya untuk generasi berikutnya nih di bawah kita juga bisa menjadi sosok pahlawan iman bagi mereka. Mereka juga bisa melihat, Ray, pahlawan imanku, Kak Thomas, pahlawan imanku, Ibu Guru Dama, pahlawan imanku, gitu bisa nggak ya? Kalau bisa gimana nih caranya? Atau menurut kalian bisa nggak sih kita jadi pahlawan iman? Teman-teman di rumah juga boleh share ya. Bisa nggak kita dapat tanda jasa pahlawan iman dari generasi di bawah kita? Yuk. Oke, Nikos, Kak William Caleb juga. Oke, ya menarik ya sebenarnya ya. Ya, bisa gak sih sebenarnya kita menjadi pahlawan iman? Karena dari tadi kita bahasnya tokoh Alkitab, bahasnya kita orang lain, tokoh-tokoh lain. Sebenarnya dari diri kita sendiri bisa gak sih? Dari pribadi kita sendiri bisa gak sih? Gitu kan? Nah, sebenarnya ya itu tadi gitu loh. Paulus menekankan kepada anak didiknya, Timotius. Timotius itu masih muda. Bahkan Daud pun ketika diurapi menjadi raja, dia masih muda. Usianya masih, ya remaja lah ya. Alkitab menuliskan kulitnya kemerah-merahan, tapi menjadi kita yang masih muda-muda ini loh, bisa gak sih sebenarnya kita untuk menjadi teladan, menjadi sosok pahlawan iman bagi orang-orang sekitar kita, bagi sekeliling kita, bahkan bisa berdampak bagi orang banyak. Sebenarnya bisa, bahkan Paulus menuliskan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda, karena kamu masih muda, aduh, mungkin ya kan banyak orang yang mungkin cerita gitu, aduh Kak, kayaknya nggak bisa deh, aku masih terlalu muda untuk melayani Tuhan. Aduh Kak, kayaknya aku masih terlalu muda untuk bisa jadi impact untuk bagi orang-orang sekitarku. Sebenarnya kita bisa jadi teladan. Bahkan kadang-kadang kita bisa pakai apapun itu untuk menjadi pahlawan iman. Contohnya apa? Ketika kita mungkin berada dalam titik terendah dalam hidup kita, when we are stay or tinggal in the lowest point of our life, ya kan, titik terendah dalam hidup kita. One day when God sets your feet on a rock, it's only by His grace, His strength, and not your own. Jadi ketika kita mungkin satu saat nanti menjadi seseorang yang hebat mungkin, ya kan, kita akan menjadi itu akan menjadi kesaksian bagi kita, agar orang lain bisa melihat, oh dulunya mungkin kita berada di dalam titik terendah dalam hidup kita. Bahkan mungkin kalau teman-teman mahasiswa ya, mungkin saat ini ya kan tinggal di kos, kalian lihat udah akhir bulan, beras habis, Indomie habis, odol sudah digulung-gulung, ya kan, sampo pas kita tuang isinya air semua gitu ya. Ibu kos tanyain, nak, gimana bayaran kos bulan ini? Orang tua di kampung di rumah bilang, nak, kiriman uang bulan ini agak terlambat ya. Mama sama papa lagi kondisinya susah. Bahkan kadang-kadang di TU dosen kita, atau mungkin orang-orang TU ya, admin di TU bilang, kapan mau bayaran UKT? Kadang-kadang kita ada di posisi itu, ya kan? Atau mungkin ketika kita lagi di posisi tersebut, di titik terendah dalam hidup kita, ya kan, apalagi ya kan yang udah punya pasangan gitu kan, wah minta beliin skincare ya kan, memang ya kan jodoh gak kemana, tapi tukang tikung di mana-mana. Iya, kadang-kadang kita mengalami ya titik terendah dalam hidup kita, tapi one day ketika Tuhan pakai kita, makanya tadi saya sempat bilang, God can use imperfect people to do His perfect work. Tuhan bisa pakai setiap kita. Mungkin kita lihat, oh wow, masa laluku mungkin siapa? Mungkin berasal dari orang yang nggak dianggap, nggak dipandang, orang yang direndahkan. Ya, tapi Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Gitu. Ya, betul. Ini dari pribadi sendiri ya. Mungkin dulu, wah itu kalau masih zaman-zaman dulu itu ya orang-orang bilang gitu kan, aduh ini Thomas bisa apa gitu ya kan, masih muda, orang nggak anggap, orang nggak pandang. Coba sekarang
teman-teman cari ya kan di Google, ketik ya kan nama Thomas Yoman, bukannya sombong, kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluar itu nama, ya kan? Amin. Iya, bener. Saya nggak bohong. Cari sendiri gitu kan di Google, Thomas Yoman ada. Artinya apa? Yang tadinya mungkin orang nggak anggap, artinya orang yang nggak pandang. Bahkan sekarang Tuhan percayakan, saya punya 16 staff pelayanan, asisten pelayanan. Dan ya itu dia, makanya saya ajarkan juga ke mereka-mereka yang masih muda-muda. Ya, staff saya, asisten pribadi saya, di asisten pelayanan saya. Bahkan kadang-kadang saya juga diajarkan oleh mereka. Gitu ya. Jadi bukan hanya kakak rohani, mentor rohani, tapi kita juga bisa belajar dari orang-orang yang mungkin ya di bawah kita gitu loh. Jadi kita sebenarnya kalau istilahnya ya kita menjadi gelas kosong aja dimanapun kita berada. Oke. Makanya kita gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan asal kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita, bisa menjadi impact apapun itu in everything in our life. We can menjadi impact yang baik, dampak yang positif apapun itu asal. Oke, ya, buffering lagi. Oke, ya, oke, nangkep poinnya. Jadi teladan sama seperti yang Kak Macan Cuek sampaikan. Jadilah pelaku firman Tuhan, gitu kan? Menjadi pelaku firman Tuhan dan juga menjadi garam dan terang dunia. Itu yang paling penting sebenarnya. Kadang kita apa ya? Kalau ditanya tadi ya, bisa atau enggak kita jadi pahlawan iman. Kalau kita soroti Alkitab kan yang menyebut pahlawan iman atau mereka yang beriman atau yang berpahlawan iman gitu ya. Itu kan Allah sendiri yang menyematkannya, bukan diri kita yang mengklaim gitu ya. Jadi fokusnya kita sebenarnya bukan klaim bahwa akulah pahlawan iman. Kayaknya pick me banget gitu ya kalau kita klaim diri kita pahlawan iman. Oleh sebab itu ya fokus kita adalah seberapa bisa kita taat, seberapa sering kita taat dalam segala hal gitu ya. Ketaatan akan teruji ketika ada tantangannya gitu. Kalau hidup kita biasa-biasa aja nggak kelihatan tuh ketaatan kita. Tapi kalau ada tantangannya baru kelihatan, oh ini orang ini taat atau enggak, dan disitulah nampak gitu ya integritas kita sehingga orang bisa menilai. Aku bisa menilai orang tua aku pahlawan iman kan karena aku sudah melihat gitu, dan aku yang menyematkan titel itu kepada orang tuaku, bukan orang tuaku sendiri yang mengklaim dirinya. Itu sih. Tuh, betul sekali gitu ya. Dama kayaknya juga mau sharing nih. Kalau aku ini jadi reminder ya, karena saya di dunia pendidikan gitu. Karena ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan jangan seorang pun yang ingin menjadi guru. Nah, gitu ya. Dan di situ sebenarnya tuh dapat ini apakah saya bisa gitu setiap hal yang saya ajarkan ke murid-murid saya, apakah itu nanti mereka, bukan saya nggak menuntut mereka akan ingat ya, tetapi apakah itu menjadi sebuah perjalanan iman bagi mereka. Dan ya saya juga menganggap aduh ini berat Tuhan, karena jangan sampai nih nanti ada anak murid saya, dulu Miss ini yang menyesatkan saya sehingga saya nggak tahu Tuhan Yesus. Jadi ini sebenarnya apa ya, berat gitu ya bagi saya. Ya intinya saya menabur, saya memberikan apa yang saya punya kepada anak-anak yang saya didik ya, sehingga suatu saat nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka bisa tahu gitu. Oh, saya bisa mengenal firman Tuhan dari ibu ini. Dan kita tahu ya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi meskipun nggak dinyandang sebagai pahlawan ya, tetapi sebenarnya udah jadi sebagai pahlawan sih. Itu menjadi refleksi pribadi, apakah saya sudah menjadi pahlawan bagi pahlawan iman bagi murid-murid saya itu. Ya, ya. Aku terima kasih Kak Dama ya, karena saya juga guru ya, jadi bisa merasakan artinya itu ya. Ya tapi memang di Alkitab sendiri sebenarnya kan Tuhan juga nggak minta kau jadi pahlawan ya gitu ya. Kalau kita lihat sambungannya dari Ibrani 11 ke Ibrani 12 kan sebenarnya yang Tuhan minta itu adalah kita berada di dalam perlombaan iman ya kan. Dalam perlombaan iman. Jadi kita tetap setia dan melakukan perlombaan iman kita itu ya dengan apa?
menanggalkan semua beban dosa, menanggalkan semua hal-hal yang secara dunia itu yang dipikirkan oleh dunia, kita melakukan hal-hal yang kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan, dan mata kita, fokus kita, mata rohani kita adalah kepada Yesus Kristus, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kita diminta untuk menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir. Perkara itu tadi sama, benar ya. Perkara kita mau diberi tanda jasa sebagai pahlawan itu urusannya Tuhan. Tapi kita pastikan ya, begitu banyak mata yang memandang kita, apakah mereka bisa melihat kita sebagai teladan, bisa melihat kita sebagai sosok di mana, oh, aku juga bisa melakukan ya bertanding dalam perlombaan iman yang saat ini Allah sedang itu panggilan menurutku ya. Perlombaan iman ini panggilan setiap orang percaya. Jadi harus kita pastikan. Saya sendiri, tadi kan kita dari Sabda sendiri baru mengadakan seminar tentang AI dan guru sekolah minggu ya. Satu hal yang sangat saya sadari menjadi guru sekolah minggu adalah kita memenangkan perlombaan ini untuk memastikan anak-anak ini ya yang kita layani ini bisa menjadi ya tanda kutip ya pahlawan-pahlawan iman selanjutnya bagi generasi mereka. Itu yang harus kita pastikan. Jadi ya lakukan saja segala sesuatunya terbaik ya, dan terbaik dalam hal melakukan tugas maupun terbaik dalam hal menderita dengan cara yang excellent untuk Kristus. Ya, betul sekali ya, teman-teman, bahwa memang itulah yang seharusnya kita lakukan gitu, untuk terus berjuang sepadan mungkin lah dengan firman Tuhan, sehingga benar-benar kita jadi pahlawan iman gitu ya, untuk generasi ke depan. Ya, silakan Kak Thomas. Oke, ya sebenarnya benar banget gitu. Makanya Alkitab kan juga bilang, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan juga artinya ya orang lain bisa kenal kita ya dari buahnya, dari tindakan kita. Makanya memang benar bahwa hidup ini adalah perlombaan iman yang dimana apa sih yang kita cari di dunia? Kan semuanya ya, endingnya kan berakhir ya, gitu. Jadi sebenarnya ketika kita fokus gitu, bahkan Paulus pun menuliskan bahwa jangan sampai ya aku menginjil, aku melayani Tuhan, aku sendiri pun tidak terpilih, tidak masuk ke dalam ya kerajaan kekal itu. Jangan sampai aku yang melayani, justru aku yang tidak diperhitungkan. Serem banget itu ya. Itulah. Gitu. Oke, betul. Jadi makanya ya harus kembali lagi bahwa ya, jadi dari buahnya, jadi dari tindakan kita, bukan kita yang ngeklaim sendiri loh, enggak loh ya. Orang lain yang ngeklaim kita, orang bisa lihat apakah kita sesuai, ya kan? Apakah kita bisa menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi impact yang baik, bukan impact yang buruk ya, impact yang baik. Apakah kita bisa menjadi teladan bagi orang sekitar, apa enggak? Apakah kita bisa menjadi contoh yang baik? Apakah buah kita menghasilkan buah yang baik atau tidak? Karena semuanya itu berasal dari ya dalam lagi. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan, itu aja sih. Amin. Oke, waktu terus berjalan teman-teman. Kita mau akhiri diskusi kita karena sudah jam 8 ya. Artinya kita harus berpisah. Thank you banyak Bang Thomas, Kak Dama, Mbak Evi sudah menemani aku ngobrol malam hari ini. Sebelum kita berpisah, boleh kasih closing statement-nya. Satu kalimat pendek aja teman-teman. Dari Bang Thomas dulu, terus Kak Dama, terus aku, terus Mbak Evi terakhir. Silakan. Oke. Menarik sebenarnya tentang pahlawan iman. Satu hal bahwa semua orang yang Tuhan pilih tidak harus sempurna, tidak harus indah, tapi satu-satu Tuhan akan menjadikan indah karena God can use imperfect people to do His perfect work. And one day, when God sets your feet on a rock, it's only because His grace, His strength, and not your own. Jadi tidak ada bagian kita untuk kesombongan kita, karena semua karena Tuhan. Amin. Silakan Kak Dama. Kalau dari aku ya, menjadi pahlawan iman berarti berani percaya dan taat kepada Tuhan. Meski dunia berkata sebaliknya dan tidak harus selalu melakukan hal yang besar di hadapan banyak orang. Karena mungkin kita tuh pengen selalu show up di depan orang supaya kita mau terkenal gitu. Seorang pahlawan iman berani mempercayai janji Tuhan di tengah tantangan.
tetap berbuat baik, mesti tidak dilihat orang dan memiliki integritas. Dengan iman yang teguh dan tulus hati, kita dapat membawa terang Kristus dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi sesama. Oke, dariku, teman-teman, pahlawan iman, namanya pahlawan dan iman gitu ya. Jadi iman yang paling penting. Iman timbulnya dari mana? Pendengaran akan firman. Jadi banyak mendengar firman, banyak belajar firman supaya imannya kuat, supaya punya iman yang benar, dan lakukanlah iman itu sekecil apapun, karena ketika kita melakukan apa yang kita imani, kita sedang menulis kisah pahlawan untuk generasi ke depan. Thank you. Mbak Evi, silakan. Oke, kalau aku sih khusus untuk anak-anak muda ya, sekali lagi mengingatkan pesan Paulus kepada Timotius ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Jadi guys, jadilah pahlawan iman pada zamanmu, bukan dengan kehebatanmu, ya, bukan dengan viralmu, bukan dengan statusmu mungkin sebagai influencer dan sebagainya, tetapi dengan ketaatanmu kepada Tuhan ya, menjadi influencer in Christ, influencer for God gitu ya. Oke, mau tak tutup dengan satu lagu dulu? Nanti boleh kirim ke DM Sabda Resources supaya bisa diposting, Mbak Evi. Enggak, lagu udah tahu kok ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Tetap percaya kepada Tuhan, guys. Amin. Amin. Thank you banyak sekali lagi Mbak Evi, Bang Thomas, Kak Dama. Thank you teman-teman di rumah juga yang sudah ikut berdiskusi, yang sudah memberi pertanyaan, yang sudah berkomentar. Minta maaf kalau ada yang terlewat, yang belum kami bacakan. Thank you ya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih dalam lagi. Everyday Heroes. Everyday Heroes gitu ya. Gimana kita diskusinya? Follow aja supaya nggak ketinggalan informasinya untuk minggu depan ya. Dan teman-teman kalau mau jadi guest silakan banget DM kami ya. Aku bersedia Bang, Min, Kak ya untuk jadi guest. Kontak aja nanti kami follow up. Thank you ya. Teman-teman kita tutup diskusi kita dalam doa. Bang Thomas boleh menutup kita di dalam doa. Oke. Ya, yuk sama-sama kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, untuk kemurahan-Mu yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh ada di dalam kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga merasakan, kami melihat cinta-Mu, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan nyata sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk live di malam hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang pahlawan iman. Kami boleh sama-sama belajar bagaimana caranya untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi pahlawan iman bagi orang-orang di sekitar kami, agar juga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar juga kami Tuhan, untuk bisa terus dengar-dengaran akan Engkau, agar kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bahkan apapun aktivitas kami selanjutnya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, bahkan kalau mungkin kami juga ada yang beristirahat, Tuhan yang jaga sepanjang istirahat malam kami, Tuhan yang berikan kualitas tidur yang terbaik. Kami percaya bahkan besok, apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan di sepanjang minggu ini, Tuhan menyertai, Tuhan yang memimpin, bahkan Tuhan yang membuat semua yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Bahkan apapun, kemanapun kami pergi melangkah, kemanapun kami berada, dimanapun kami berada, Tuhan jaga, penyertaan Tuhan sempurna nyata atas hidup kami. Kami dikawal oleh pasukan malaikat surgawi, dijauhkan dari segala yang jahat. Bahkan pertemukan kami kembali di live yang akan mendatang juga dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru, bahkan dengan hikmat yang baru, agar juga bisa melalui live ini juga kami bisa menjadi berkat, bahkan setiap yang menontonnya juga menjadi Tuhan kuatkan, Tuhan yang menguatkan dimanapun mereka juga. Kami percaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, hanya di dalam satu nama yang ajaib. Kami naikkan seluruhnya, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.